Oke, kita lanjutkan di video sebelumnya. Sekarang kita mengerjakan yang untuk halaman pengembalian. Jadi kita langsung saja menuju ke halaman pengembaliannya. Kita buka halaman pengembalian. Oke, untuk tampilannya ini sama ya. Sama dengan yang ini, yang dari pinjaman. Jadi kita tinggal copy saja dari sini. Yang sini kita copy paste ke halaman pengembalian. Ke halaman peminjaman. Kita bisa pakai ini ya. Peminjaman. Kita bisa pakai ini untuk query-nya, SQL-nya. Ini. Kita bisa pakai ini. Nah, di peminjaman, nah ini kita bisa pakai. Ini kita hapus dulu. Kita komen dulu. Tambahkan di sini PHP-nya. Oke, PHP. Kita bisa pakai SQL-nya dari sini. Ini kita copy. Paste di sini. Oke, dari bawah dulu. Nah, kita tinggal tambahkan di sini where, di mana peminjaman ya, peminjaman. Kita ambil status, yang statusnya saja, status di mana tabel peminjaman ini yang status peminjamannya itu sama dengan 1. Jadi kita hanya mengambil ini statusnya. Lalu kita bikin query-nya. Sama, kita pakai ini aja deh. Tinggal copy paste saja. Well data D. Ini kita copy paste sampai ini. Sampai ini ya. Ini sampai ini. Nah, ini kita copy juga ke sini. Oke. Coba kita save. Harinya belum ya. Harinya coba kita copy sekalian biar sama. Kita save. Coba kita refresh. Oke. Sudah di sini semuanya ya. Ini opsinya ada yang beda. Oh, ini kodenya, ini belum ada strukturnya. Kita tambahkan di sini untuk kode peminjaman. Oke, opsinya kok nggak ikut. Biar data, oh ya, kita belum ini ya, belum buat itu. Oke, jadi itu kita copy semuanya karena sama. Lalu kita rubah yang di status ini. Statusnya ini kita ambil. Ini kita hapus dulu. Berarti kita nanti butuh satu file untuk memproses ini ya. Kita buat satu file lagi. Ini kita isi dengan pakai href aja.
Terus ini kita hapus juga ya HP-nya. Kita pakai ref. Ini proses kelasnya pakai btn sm, kemudian btn primary. Refnya kita arahkan ke halaman, bikin satu halaman lagi nanti ke pengembalian, berarti ke back, terus detail pengembalian. Detail pengembalian kita sudah buat ternyata. Kita coba cek dulu kode pinjam. Oke, berarti kita mengarahkan ke halaman yang sudah kita buat sebelumnya ya, detail pengembalian ini. Berarti sudah ada di indeks detail pengembalian. Oke, sudah ada. Berarti linknya ke sini. P sama dengan detail pengembalian, lalu dan ID peminjaman sama dengan, ambil ID-nya sama dengan data D ya, data D di atas ini data D semuanya, data D ID pengembalian. Jadi nanti ketika diproses dia akan menuju ke halaman detail pengembalian. Terus lalu kita tambahkan juga ini sini, kita kasih apabila datanya tidak ada, pakai str kemudian td call span sama dengan ada berapa kolom, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 kolom, call span 9, tidak ada data. Jadi nanti ketika tidak ada data maka secara otomatis ini yang dieksekusi. Oke, kita save, lalu kita coba jalankan dulu. Sudah dapat belum pengembalian diproses? Ref proses. Detail pengembalian dan dan ID peminjamannya sudah masuk. Pengembalian, coba tidak mau. Detail pengembalian, apa harus ke indeks dulu? Coba ke indeks dulu. Oke, detail pengembalian. Ini sudah dibuat.
Oke, pengembalian proses. Dia tidak mau memproses. Kenapa tidak mau memproses? Status dipinjam proses. Ini kok nggak mau? Refnya kenapa ini? Apa ada yang salah? Ini kelas proses. Detail pengembalian. Status peminjaman. Ini coba saya hapus dulu. Oke. Coba kita save. Pengembalian proses. Ini mau. Sebentar. Pengembalian dan ID peminjaman, data D, ID. Oh, ini ID peminjaman, salah. Oke, kita proses. Nah, sudah dapat ya untuk ID-nya. Jadi kita tinggal panggil di sini ya untuk data-datanya. Berarti kita kerjakan di proses peminjaman, di detail pengembalian. Kita buka detail pengembalian. Kita buka ini. Kita tambahkan di sini untuk menangkap ID peminjamannya. Oke. Kita tangkap di sini, kita bikin satu variabel ID peminjaman sama dengan variabel get ID peminjaman. Kita ambil ID-nya, lalu kita buat kondisi if jika kosong, empty, variabel ID peminjamannya. Apabila ID peminjamannya kosong, maka akan diarahkan ke halaman sini. Kita bikin satu script aja. Tipe nya teks JavaScript, window location drive, ke halaman pengembalian. Kita arahkan ke halaman pengembalian. Jadi kalau memang ID-nya tidak didapat, maka diarahkan ke halaman pengembalian. Lalu kita ambil datanya untuk pengisiannya ya. Untuk pengisian ini kita ambil dari database-nya. Kita bikin, kita ambil dari sini bisa. Coba pinjaman. Kita bisa copy dari sini juga. Pinjaman. Nah, dari sini kita bisa copy dari sini sampai data sampai ini. Kita copy detail sini. Lokasi Anda saat ini di Gang Buah Naga, Jerebeng Wetan, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67.000. Oke, kita tinggal gini saja. Kita rapikan dulu. Lalu kita tambahkan di sini, ini kan ID pegawai terakhir. Lalu kita tambahkan di sini kondisi di mana where ID peminjaman di tabel peminjaman ya.
peminjaman, tabel ID peminjaman sama dengan variabel ID peminjaman, sama dengan ini. Ctrl S. Sekarang kita tinggal ngambil untuk ini kodenya, kita isi di sini read only semuanya, karena ini hanya memproses tanggal pengembalian. Tipenya kita buat tanggal peminjaman, kode peminjaman, kita cek dulu kode peminjaman, tanggal peminjaman. Kode peminjaman kita bisa ambil di sini. ID peminjaman. Tambahkan di sini value-nya. Value sama dengan data variabel. Oke, kita belum bikin variabelnya ya. Kita tambahkan variabel di sini dulu. Untuk data sama dengan MySQL fetch array dari variabel di query-nya. Oke, kita ambil datanya, variabel data, kemudian kode peminjaman ini, ini ya kode peminjamannya, pakai ID peminjaman, lalu kemudian tanggalnya kita copy saja biar cepat. Data tanggal peminjaman, kita save, lalu kemudian nama peminjam, berarti ID, nama pegawai, lalu kemudian nama barang kita ambil dari inventaris menggunakan nama field nama, lalu ini kita tambahkan juga jumlah tanggal pengembalian, kita kosongi, kita kasih name-nya. Ini tadi belum dibuat name semuanya ya. Name-nya kita kasih tanggal kembali. Yang ini name-nya ID peminjaman, dan ini kita kasih name-nya tanggal pinjam, lalu ini kita kasih nama pegawai, ini name-nya nama saja biar sama seperti ini. Terus ini name-nya jumlah. Oke, sudah. Kalau kita simpan, kita cek datanya dulu apa sudah masuk. Oke, sudah. Tanggalnya belum masuk ya. Coba tanggalnya pakai teks saja biar dapat ngambil dari database ya.
Berarti tanggal peminjaman. Tidak sesuai tanggal peminjaman. Di database-nya, oh tanggal pinjam. Tanggal pinjam. Kita save. Kita refresh. Oke, ini ngambil apa? Ini ya, ngambil ininya ya. Ngambil sekalian waktunya. Oke, kita bikin tanggalnya saja. Kita rubah di sini saja kalau begitu. Di inventaris peminjaman dirubah saja. Ini dirubah. Bisa enggak? Enggak usah deh, biarkan saja ini. Jadi kita ngambil di sini saja. Data berarti sama seperti variabel, bikin variabel ya untuk hari. Bikin variabel di sini untuk hari sama seperti yang ini. Nah, ini kita copy aja dari sini. Hari. Lalu kita ini berarti ambil data dari hari sama seperti yang di sini. Mau tampil enggak? Hari. Kita coba refresh. Oke, sudah ya. Tanggal 23 peminjamannya. Kita cek yang lain. Semuanya sama ya. Tanggal 23. Meski ini sudah masuk, ini Avan. Ini Avan jumlah spidol. Oke, jumlahnya ini belum benar ini. Seharusnya jumlahnya itu 19. Berarti ada yang salah. Oke, ini CML. Ini berarti diganti CML. Jumlah. Name-nya juga dibuat jumlah CML saja. Coba kita refresh. 4 ya, sudah masuk benar. Yang ini 3. Namanya juga benar. Ini jumlahnya juga sudah kebaca. Oke, lanjut. Berarti kita sekarang membuat untuk prosesnya. Submit. Kasih name dulu. Name simpan. Kita buat di mana ya? Di bawahnya ini, di bawahnya div. Biar nggak ngerusak tatanannya. Oke. Kita buat kondisi if ya, sama untuk eksekusinya. Kita iset dimana post, bukan post, simpan. Jadi kita perlu buat form actionnya di sini, metodenya ya, metode sama dengan post, metode post. Oke. Lalu kita tampilkan variabelnya di sini. Yang akan kita rubah itu tanggal kembali. Jadi kita update, yang kita lakukan hanya update tanggal kembali ini. Jadi kita masukkan variabel tanggal update-nya saja. Tanggal kembali sama dengan post ke tanggal kembali, name-nya tanggal kembali.
kembali, lalu kita tambahkan SQL untuk pengembaliannya. SQL pengembalian dengan update tabelnya tadi, peminjaman, set tanggal pinjam, set tanggal kembali sama dengan variabel tanggal kembali. Kemudian kita update juga di statusnya. Jadi statusnya kan harus berubah, karena kalau sudah kembali maka dia akan berubah menjadi 2. Status peminjaman. Status peminjaman sama dengan 2. Oke. Kita ambil query pengembalian sama dengan MySQL query variabel koneksi dan variabel SQL pengembalian. Lalu kita buat kondisi if apabila variabel query pengembalian berhasil, maka apabila variabel ini kok beda sendiri warnanya. Ini penutup, sorry, karena saya ingin pakai JavaScript. Apabila variabel query pengembaliannya berhasil, maka tipe dulu teks JavaScript. Di sini akan menuju ke halaman window.automation, ke halaman pengembalian. Apabila tidak berhasil, maka ini kasih tes. Apabila tidak berhasil, maka akan menampilkan pesan alert. Kita pakai div aja. Muncul pesannya barang gagal untuk diupdate, seperti itu ya. Coba kita save, kembali. Oke, hasil pengembalian coba kita proses 1 ke ID BCM1 ya. Kita proses tanggal hari ini, today, kita simpan. Nah, jadi kosong. Kita cek di peminjamannya. Oke, ini kok dikembalikan semuanya? Seharusnya tidak. Oke, ada yang salah berarti.
Cek pengembalian, tanggal kembali, tanggal peminjaman, tanggal kembali. Ini tanggal kembalinya enggak diatur otomatis ya. Coba kita cek dulu. Ini pos tanggal kembali. Date set, status peminjaman. ID. Oh ini, sorry. Ini berarti kurang where ya. Where ID peminjamannya. ID peminjaman sama dengan variabel ID peminjaman. Oke, kita coba lagi, kita hapus barangnya dulu. Kita hapus di peminjaman, kita cek semuanya, hapus dulu semuanya datanya. Coba kita refresh, kita pinjam, kembali ke satu lagi ya, sudah jalan. 5 4 3 2 1. Proses oke, proses oke, proses oke. Cek di pengembalian ID PPJM 1, tanggal kembali sekarang today, kita simpan. Oke, sudah hilang ya. Kita coba cek di peminjaman. Nah, ini sudah dikembalikan dan di sini sudah masuk ke tanggal kembali. Cuman di sini tampilnya kebalik ya. Kita coba betulkan di halaman peminjaman yang tanggal kembali. Tanggal kembali pakai hari juga saja. Kita save. Oh, tidak mau. Tapi tidak bisa. Ini dari database-nya ini. Tapi harus dirubah. Ini biarkan sajalah. Nggak apa-apa seperti itu. Yang penting sudah kelihatan saja. Oke, biarkan saja, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Ini sudah berhasil, kita proses ini ya. Coba kita proses. Yang ini tanggal kembalinya simpan. Oke, sudah berhasil. Di sini sudah ada keterangan barang dikembalikan. Oke, untuk video ini tadi untuk pengembalian barang ya. Untuk pengembalian barang sudah selesai. Lanjut ke video selanjutnya untuk pembuatan laporan. Oke, terima kasih.